Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang asesmen atau penilaian dalam kurikulum 2000 atau dalam kurikulum Merdeka. Sekarang saya mau tanya dulu, apakah bedanya penilaian dengan asesmen? Karena pada kurikulum 2013 kita tahu itu namanya penilaian, sedangkan sekarang kita sudah tahu itu namanya asesmen. Apakah bedanya antara penilaian dengan asesmen? Yuk kita lihat. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 tahun 2022 itu tentang dimensi, elemen, dan suplemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini sudah menjelaskan bagaimana caranya kita membuat asesmen dan bagaimana pula kriteria penilaian itu terutama kepada dimensi, elemen, dan subelemen pada profil pelajar Pancasila yang kita gunakan pada kurikulum Merdeka. Nah, kita lihat penilaian atau asesmen dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Berarti penilaian atau asesmen ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, sehingga kompetensi yang telah dipelajarinya dapat kita ukur kembali. Kemudian penilaian dan asesmen sering juga dipertukarkan pemakaiannya. Tetapi sebenarnya landasan filosofinya itu berbeda, karena penilaian itu lebih menekankan pada hasil belajar, sedangkan asesmen yaitu pada proses dan hasil belajar, berpihak pada mana yang diakses serta ditujukan untuk mengembangkan potensi individual yang sudah diakses tersebut. Selain itu, asesmen biasanya lebih terkait pada pencapaian target kurikulum. Jadi kalau seandainya kita lihat lagi dengan asesmen itu lebih kepada seluruh kriteria penilaian yang kita buat mulai dari awal proses sampai kepada hasil yang diperoleh oleh siswa kita ketika mereka mengikuti proses pembelajaran. Karena kita lihat juga asesmen ini nanti ada 3 hal yang juga dapat kita bedakan daripada pelaksanaannya. Nah, pada persiapan dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini ada perangkat ajar, ada pembelajaran paradigma baru, dan asesmen. Nah, kali ini dalam sesi ini kita akan membahas khusus tentang asesmen. Ada 5 prinsip ya asesmen yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran tersebut, kemudian menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, dengan mengadakan asesmen ini, kita berusaha bagaimana memadukan antara orang tua, peserta didik, dan guru, sehingga dapat memberikan umpan balik ya apa hasil yang telah mereka dapatkan dari penilaian yang kita asesmen yang sudah kita lakukan ini sehingga dapat membuahkan hasil dan berdampak kepada peserta didik kita. Kemudian asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Karena pada saat kita membuat asesmen, kita pasti membuat tujuan dulu. Apa tujuan dari kita melaksanakan asesmen ini. Kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Karena setelah kita merancang asesmen yang memang sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita buat nanti, itu pada saat kita menyajikannya, maka akan kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi siswa kita. Karena pada setiap asesmen kita lakukan, itu berbeda dengan keadaan dan kondisi siswa-siswa kita. Karena pada saat mereka melaksanakan penilaian tersebut, kita harus sesuai juga dengan kebutuhannya, sesuai dengan gaya belajarnya. Ini perlu kita perhatikan sehingga asesmen yang kita berikan itu memang sesuai kepada siswa-siswa kita. Asesmen ini juga bisa kita bicarakan dengan siswa kita. Artinya siswa kita bisa memilih asesmen yang seperti apa yang mereka inginkan. Kita bisa kolaborasi dengan mereka sehingga mereka bisa menentukan asesmen apa nanti akan mereka gunakan pada saat kita akan melaksanakan proses asesmen ini. Kemudian asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan. Karena jenis dari asesmen ini sangat banyak, kita tidak boleh juga berfokus kepada satu asesmen
tulis gitu kan. Jadi ada berbagai macam jenis asesmen yang dapat kita pergunakan nanti yang akan kita berikan kepada peserta didik kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi asesmen ini berguna juga buat anak-anak kita sebagai laporan kemajuan pembelajaran bagi mereka. Karena dengan hasil yang mereka dapatkan, mereka bisa mengukur sampai jauh mana mereka bisa menguasai materi yang kita sajikan. Karena dengan informasi yang kita berikan tadi, kita bisa memberikan tindak lanjut dan memberikan informasi juga kepada orang tua. Sehingga data yang kita berikan ini valid dan dapat mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ada 3 macam penilaian yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu diagnostis, formatif, dan sumatif. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu asesmen diagnostis. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sebagai kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, pada awal pembelajaran kita harus mempergunakan asesmen diagnostis ini untuk mengetahui sampai di mana kemampuan siswa kita, sehingga kita bisa memetakan pembelajaran atau materi yang akan kita sajikan sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Nah, dengan asesmen diagnosis yang kita berikan ini, semoga nanti siswa kita bisa secara spesifik ya kita ketahui apa kelemahannya, kemudian apa-apa saja kelebihannya, sehingga bisa kita kita petakan dan kita bisa membuat tindak lanjut setelah hasil dari asesmen ini dari kita pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Ada asesmen diagnostis ini terbagi juga menjadi 2 macam, yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif. Yang mana yang kognitif itu yang berhubungan dengan pencapaian kompetensi atau pengetahuan tentang materi yang akan kita sajikan. Nah, pada asesmen kognitif ini, siswa dituntut untuk bisa menguasai setiap kompetensi yang akan kita sajikan ketika mereka mengikuti pembelajaran. Pengetahuan atau materi ini kembali kita lihat ya, kita refleksi kembali sejauh mana kemampuan mereka setelah memahami, mempelajari, dan mengikuti proses pembelajaran bersama kita. Jadi dengan capaian kompetensi ini kita bisa mengukur asesmen kognitif siswa kita. Kemudian asesmen non-kognitif. Pada non-kognitif ini kita akan melihat juga berbagai macam jenis pengetahuan itu tentang peserta didik kita. Salah satunya yaitu kita lakukan di awal pembelajaran, yang mana di awal pembelajaran ini kita dapat mengali hal-hal sebagai berikut. Ada kesejahteraan, psikologis dan sosial emosi siswa. Siswa kita ini punya kebutuhan atau tidak? Apakah mereka itu mempunyai mental yang sehat? Atau mereka ini merupakan anak yang normal? Atau anak ini mempunyai kebutuhan yang mana mereka ini termasuk kepada anak-anak ABK. Nah, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana emosinya? Apakah mereka itu punya kelainan mental atau kelainan psikolognya? Jadi dengan berbagai macam tes diagnosis non kognitif yang kita lakukan, kita bisa mengetahui di segi mana di situasi anak kita ini seperti apa. Kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah. Nah, dengan melakukan diagnosis non kognitif ini kita bisa melihat siswa ini termasuk anak yang rajin atau anak ini malas belajar di rumah, atau mereka punya kemampuan pengawasan yang baik dari orang tuanya jika kita lihat dari segi pembelajarannya di rumah, atau hanya cuek dan dilepas saja oleh orang tuanya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi perlu pantauan itu kita lihat dengan melakukan asesmen diagnosis non kognitif ini. Kemudian ada kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dari tes diagnosis ini non kognitifnya kita juga bisa melihat nanti bagaimana kondisi keluarga siswa kita ini. Apakah pergaulannya baik? Apa pergaulannya itu di rumah itu sama dengan orang yang seumuran dengan dia, atau dia bergaul dengan orang-orang yang sudah lanjut usianya,
Atau memang anak ini dia sendirinya satu-satunya anak yang usianya rendah di sekolah, di rumahnya, atau juga mungkin anak ini bebas bergaul di luar sana, sehingga bahasanya tidak terkontrol, sehingga memang gaya kehidupannya itu bebas. Mereka itu karena bebas, nah jadi dengan adanya penguasaan serta pantauan seperti itu, dengan lakukan asesmen ini kita bisa mengetahui siswa kita ini seperti apa. Kemudian gaya belajar, karakteristik, karakter dan minat siswa. Kita juga harus mengetahui bagaimana gaya belajar siswa kita ini. Apakah dia termasuk visual, atau dia termasuk audio, ataupun juga termasuk kepada gaya belajar kinestetis. Kemudian karakter jiwa anak ini bagaimana? Apakah dia ini pendiam, atau apakah anak kita ini orangnya hiper, ya, atau anak kita ini emang orangnya heboh. Kemudian peminatannya seperti apa? Apakah anak kita ini hobi menulis? Apakah dia hobi bercerita? Apakah dia hobi menggambar? Dan banyak hal lagi yang bisa kita lihat dari kondisi anak kita apabila kita melaksanakan asesmen diagnostis non-kognitif ini. Kemudian ada beberapa hal atau tujuan dari pelaksana asesmen ini, yaitu kita mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Siswa kita ini terkontrol ke emosinya, atau sosialnya dengan masyarakat sekitarnya, terutama dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Nah, ini perlu menjadi perhatian buat kita. Kita ketahui juga seperti ini supaya nanti di dalam kelas kita bisa menyesuaikan asesmen seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Apakah dia itu nyaman belajar di rumah? Atau memang dia tidak senang disuruh oleh orang tuanya atau saudaranya? Atau memang dia tidak suka didampingi? Nah, dengan gaya belajar yang kita ketahui ada 3 macam tadi, kita mengetahui seperti apa aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah, sehingga siswa kita itu nyaman. Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Apakah siswa kita ini memang bergaul dengan keluarganya itu nyaman, kondisinya itu kondusif, atau mungkin siswa kita itu memang dilepas saja sama orang tuanya bergaul sembarangan, atau memang dia tidak terpedulikan. Nah, dengan melihat seperti itu kita juga mengetahui gaya belajarnya, ya, kemudian karakter serta minat siswa kita seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian apa-apa saja sih yang kita lakukan ketika kita melakukan persiapan kognitif tadi, yaitu yang pertama kita menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi tersebut. Dengan apa yang sedang kita rasakan saat ini, bagaimana perasaan saat belajar di rumah. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita mengetahui bagaimana keadaan siswa kita, apa yang sedang mereka rasakan, kemudian apa-apa saja kondisi mereka saat itu, apakah mereka sedang nyaman, perasaan dia sedang enjoy, atau memang mereka itu sedang dimarahi orang tuanya. Jadi dengan kondisi seperti itu kita bisa melihat apakah siswa-siswa kita ini mempunyai perwakilan emosi dengan beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian contoh bagaimana pelaksanaannya. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dengan berbagai macam simbol aktivitas, yaitu dengan bercerita, menulis, kemudian menggambar. Jadi dengan berbagai macam aktivitas yang dapat kita berikan kepada siswa, kita bisa melihat sejauh mana kemampuan gaya belajarnya tadi, atau kita bisa melakukan asesmen ini, asesmen diagnosis non kognitif ini, sehingga kita bisa menentukan ini asesmen yang cocok kita berikan kepada siswa kita. Kemudian asesmen intrakurikuler itu ada 3, bisa kita lakukan asesmen diagnostis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostis tadi bisa kita lakukan di awal, kemudian bisa kita lakukan pada ruang lingkup materi, kemudian juga bisa kita lakukan sebelum menyusun modul ajar. Jadi dengan melakukan asesmen diagnostis, kita bisa mempersiapkan diri di awal tahun pelajaran, kemudian kita bisa melaksanakan asesmen ini pada setiap selesai materi pembelajaran yang kita sampaikan, atau ketika kita akan menyusun
modul ajar. Kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif ini kita laksanakan pada saat proses pembelajaran sampai nanti kepada hasil. Nah, kita lihat dulu asesmen formatif. Ini untuk mengukur kemampuan dan penguasaan kompetensi siswa. Nah, jenis-jenis asesmen formatif itu ada yang bentuknya tertulis, yaitu dengan cara refleksi. Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa nih melakukan refleksi dengan melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian hasil refleksi ini akan kita dapat gunakan untuk melihat sisi lain dari proses pembelajaran murid kita yang telah kita laksanakan. Nah, ketika kita belajar juga kita sering berikan refleksi. Nah, bagaimana anak-anak Ibu setelah belajar hari ini? Apa yang anak-anak Ibu dapatkan? Nah, kita selalu merefleksi sehingga mereka bisa menemukan sisi lain dari proses pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan ini, mereka bisa tampil berbeda atau mereka bisa menguasai hal-hal yang berbeda. Mereka bisa memperoleh hal baru ketika kita melakukan refleksi terhadap mereka. Ini yang nomor 2 ini sudah biasa juga nih kita lakukan, yaitu dengan esai. Mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumennya dengan menyajikan berbagai macam pendapat, kolaborasi, diskusi, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen mereka, ya dengan melaksanakan portofolio juga dan menggunakan referensi yang tepat. Sehingga esai yang kita lakukan, yang kita berikan kepada siswa kita ini bisa berfungsi sebagai asesmen formatif yang bermanfaat bagi pencapaian target untuk mengukur sampai jauh kemana kemampuan mereka. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Nah, dengan esai yang kita berikan, mereka akan bisa mencerna apa sebenarnya inti dari pertanyaan ini atau apa sebenarnya inti dari asesmen ini, sehingga mereka itu bisa memberikan argumen mereka sehingga argumen tersebut memang keluar dari berpikir kritis mereka tersebut. Kemudian yang ketiga dengan jurnal, ya. Dengan jurnal ini bisa melatih kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Ya, mereka bisa menuliskan apa hal baru yang mereka dapatkan pada saat pembelajaran ini. Silahkan mereka kita berikan kesempatan supaya mereka bisa mengekspresikan diri ke dalam tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir dan kreatif. Jurnal yang kita buat, yang kita berikan kepada siswa kita nggak seperti jurnal yang kita buat dalam karya ilmiah. Biarkan mereka menulis seperti apa air mengalir, seperti semudah bernafas. Kita biarkan seperti itu pada mereka. Karena memang anak-anak itu memang tidak seperti cara kita membuat jurnal orang dewasa, yaitu dengan ketatabahasaan. Ini tidak. Siswa kita akan kita tuntun, biarkan mereka mengeluarkan ide mereka sesuai dengan sesuai dengan air mengalir, seperti apa yang mereka alami, dan yang mereka tuliskan seperti apa yang mereka rasakan. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Nah, sehingga dengan jurnal yang mereka buat ini, kalau dapat secara berkesinambungan, setelah itu kita selesaikan juga jurnal berikutnya. Kemudian kita tulis lagi mereka. Kemudian setiap mereka selesai melaksanakan pembelajaran, kita suruh lagi mereka mengeluarkan ide-ide mereka dengan tulisan secara berkesinambungan. Sehingga tulisan itu bisa juga kita jadikan sebagai cerita mereka sebagai bukti literasi pada saat proses pembelajaran terjadi. Kemudian dengan poster. Poster ini merupakan perwakilan juga dari perasaan mereka ketika mereka bisa mendorong kemampuan untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Jadi berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan asesmen ini. Bisa dengan cara poster juga, yaitu bagaimana mereka bisa menggambarkan suasana perasaan mereka sehingga bisa mengeksplorasikan topik-topik pembelajaran tadi ke dalam sebuah poster. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis ini banyak ya, ada yang kuis pilihan ganda, ada kuis pertanyaan, kemudian menerapkan umpan balik, menjodohkan, benar salah, serta uraian. Nah, dari tes tertulis ini kita juga bisa melakukan asesmen.
Asesmen yang kita lakukan dengan threshold ini biasanya di kurikulum 2013 itu sudah biasa, karena memang pada saat penilaian tes tertulis inilah yang paling lazim, yang paling sering kita gunakan. Namun pada EKM ini banyak hal yang bisa kita lakukan, sistem penilaian formatifnya tidak saja dengan tes tertulis, tadi ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan dari awal. Kemudian ada yang bentuk asesmen tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis ini yang pertama bisa kita lakukan dengan diskusi kelas, yaitu dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Kemudian melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan, dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Nah, dengan diskusi kelas, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak kita ini pada saat mereka berbicara, pada saat mereka menyampaikan pendapat. Nah, di sini juga kita bisa memperhatikan bagaimana tata cara berbicara anak kita pada saat mereka menyajikan pendapat, di saat mereka berkomunikasi dengan teman-temannya ketika melaksanakan diskusi kelas. Jadi bisa kita lakukan juga asesmen tidak tertulis ini dengan cara diskusi kelas. Kemudian yang kedua ada namanya produk. Ya, membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Ya, berupa produk yang bisa kita buat dan kita kembangkan dengan cara mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai asesmen tidak tertulis untuk untuk asesmen formatifnya. Kemudian yang ketiga, presentasi. Ketika melakukan sesuatu kegiatan, maka perlu juga kita melakukan presentasi. Nah, presentasi ini merupakan salah satu asesmen yang dapat kita lakukan untuk mengukur kemampuan siswa pada saat mereka sudah tercapai atau tidaknya materi yang kita sajikan. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Nah, dengan presentasi ini juga bisa kita lakukan seperti yang disampaikan tadi, bisa berkomunikasi langsung dengan teman-temannya pada saat presentasi dan bagaimana mereka bisa mengungkapkan topik yang mereka pahami itu sehingga mereka bisa menyampaikan juga dan mengkomunikasikan juga dengan teman-temannya. Kemudian juga bisa yang keempatnya dengan tes lisan. Kuis tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Jadi bisa juga kita lakukan. Kemudian dengan asesmen drama juga bisa, yaitu dengan mengembangkan kemampuan seni peran, berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat asesmen formatif. Tidak saja tes tulis seperti biasa di 2013, namun di KM ini ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan asesmen formatifnya. Kemudian yang perlu diperhatikan pada asesmen formatif itu yang pertama, kita lakukan setelah selesai satu tujuan pembelajaran. Jadi satu tujuan pembelajaran dengan satu asesmen. Kemudian tentukan jenis tes yang sesuai. Tadi dengan berbagai banyak macam, ya kita bisa pilih salah satunya. Kita tentukan mana yang sesuai, kita ambil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat di modul. Kemudian lakukan pembobotan terhadap soal menurut tingkat kesulitan soal. Nah, setelah kita lakukan membuat asesmen ini, jangan lupa kita membuat bobot nilainya, karena ini juga menentukan bagaimana kita memberikan penilaian, sehingga penilaiannya itu memang sesuai dengan bobot nilai yang kita berikan kepada siswa kita. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan suatu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Setelah kita melaksanakan misalnya tiga bulan pertama, maka kita bisa lakukan lagi asesmen sumatif atau yang sering kita sebut PTS dahulunya. Namun sekarang tidak PTS lagi namanya. Yang sekarang namanya adalah penilaian sumatif tengah semester. Nah, jadi ini bisa kita lakukan. Kemudian asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif.
Nah, asesmen sumatif ini dapat kita lakukan dengan berbagai tahapan, yaitu asesmen sumatif harian yang biasanya PH itu setelah selesai pembelajaran dapat kita lakukan sumatif. Kemudian yang tengah semester biasanya di 2013 namanya sekarang adalah sumatif tengah semester. Kemudian yang ketiga namanya pas penilaian akhir semester di 2013 yang sekarang namanya adalah sumatif akhir semester. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan asesmen evaluasi di akhir pembelajaran ini, sumatif ini seringkali memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif, yang seperti yang kita sampaikan tadi. Karena dia dilakukan di akhir, maka sering itu yang jadi formalitas bagi siswa-siswa kita. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini merupakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi hasil dari asesmen sumatif ini merupakan pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penilaian dan proyek berikutnya. Jenis asesmen sumatif ini hampir juga sama dengan formatif, yaitu ada tes tertulis dan tidak tertulis. Ada refleksi, esai, jurnal, poster tertulis. Ini sama dengan tes formatif. Nah, kemudian tidak tertulisnya juga ada diskusi kelas, ada produk, presentasi, tes lisan, drama, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita lakukan. Jadi tidak ada bedanya antara asesmen sumatif dan formatif, cuma bedanya adalah kalau formatif itu kita laksanakan di akhir pembelajaran, sedangkan sumatif itu biasanya kita lakukan di saat proses pembelajaran. Yang perlu kita perhatikan pada asesmen sumatif ini, yaitu dilakukan setelah selesai lebih dari satu tujuan pembelajaran. Artinya seperti tadi kita lakukan per 3 bulan, kemudian per 6 bulan. Sedangkan formatif itu kita lakukan setelah selesai tujuan pembelajaran. Kemudian tentukan jenis tes yang sesuai. Nah, ada beberapa jenis tes yang dapat kita lakukan tadi, kita pilih mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita berikan. Lakukan pembobotan terhadap soal menurut tingkat kesulitan soal. Jadi tetap sama seperti formatif dari 3 unsur ini, kita harus lakukan supaya asesmen yang kita lakukan tadi terhadap siswa itu bisa terukur, karena kita telah berikan pembobotannya. Demikianlah sampaian materi pada sesi ini, yaitu tentang asesmen. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.